Provinsi Kalimantan Barat merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. Tepatnya dengan negara bagian Sarawak. Bentang panjang perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan cukup panjang. Dari sisi barat ke sisi timur mencapai 2004 km. Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Mayoritas masyarakat di desa ini mengolah sawit sebagai salah satu komoditas utama. Selain bertani dan berkebun, masyarakat desa Entikong juga berprofesi sebagai pedagang. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan desa Nekan di bagian selatan, desa Palapasang di sisi barat, desa Semangat di sebelah timur, dan Sarawak di sisi utara. Ya, desa Entikong selama ini dikenal sebagai desa yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak di Malaysia Timur. Sebagai jalur perlintasan darat antar negara, posisi desa Entikong amat strategis. Mobilitas barang maupun aktivitas masyarakat antar kedua negara sangat tinggi. Selain itu, desa ini juga terletak pada jalur Trans Borneo yang menghubungkan dengan Sarawak, Sabah, hingga Brunei Darussalam. Di pos lintas batas negara, pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean C Entikong memiliki peran yang cukup penting. Di antaranya, mengawasi pos lintas batas berupa importasi barang-barang yang dibawa oleh para pelintas batas, penumpang, dan awak sarana pengangkut. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Entikong, Souvenir Yustianto, mengungkapkan barang pelintas batas memiliki perbedaan dengan barang penumpang. Barang pelintas batas adalah barang yang khusus diperdagangkan di kawasan perbatasan. Sedangkan barang penumpang bersifat lebih luas, tidak dikhususkan untuk barang yang diperdagangkan di perbatasan. Dan di pos lintas batas Entikong yang banyak terjadi adalah barang pelintas batas. Perdagangan antara mereka sebenarnya dari dulu sudah terjalin. Dan sekarang kita akomodasi dalam ketentuan tentang ekspor-impor lintas batas. Karena itu sebenarnya perlu ada sebuah sosialisasi pembinaan untuk menyiapkan PLBN ini jika akan beroperasi full tentang bagaimana seharusnya ketentuan ekspor-impor. Perdagangan ekspor-impor secara komersial antara Malaysia dan Indonesia melalui Entikong masih dihentikan. Meski demikian, pengawasan terhadap perdagangan ilegal maupun barang larangan dan pembatasan atau lartas tetap dilakukan secara ketat. Permasalahan yang sering muncul di pos lintas batas Entikong adalah barang konsumsi yang berlebih dibawa oleh pelintas batas. Kerawanan lain adalah penyeludupan barang lartas narkotika. Aparat Bea dan Cukai Entikong melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkotika ini secara ketat. Bahkan, sepanjang tahun 2016, aparat Bea dan Cukai Entikong telah melakukan 6 kali penindakan dan 8 kali penyidikan. Dengan barang bukti berupa 21 kg metamfetamin atau sabu-sabu dan 14 butir pil Erimin 5. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelintas batas yang memiliki izin melakukan perdagangan. Perdagangan terbatas yang didasari pada Border Trade Agreement atau perjanjian perdagangan wilayah perbatasan ini dimaksudkan untuk memudahkan warga perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Perdagangan ini juga didasari pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Sesuai peraturan yang ada, masyarakat memiliki kuota hingga Rp600 Malaysia atau sekitar Rp2 juta per bulan. Penerapannya, pihak Bea dan Cukai memberlakukan sistem kartu identitas lintas barang atau KILB khusus untuk masyarakat di Kecamatan Entikong dan Sekayam. Dipermudah Pak, kalau untuk urusan KLB, bikin KLB baru,
Di sini dipermudah, dulunya 2-3 hari, sekarang 1 hari. Pak Sam boleh gambarkan sedikit Pak, prosesnya itu seperti apa Pak kalau untuk buat KLB itu dalam sehari? Apa aja sih Pak yang dibutuhkan? Syarat-syarat KLB gitu ya. Kalau syarat-syarat KLB itu Pak cuma PLB, KK, kartu keluarga Pak gitu, sama KTP. Melalui perjanjian ini pula, diharapkan perdagangan di perbatasan dapat berkembang lebih luas. Dengan demikian, perdagangan mendorong perekonomian di wilayah perbatasan dan pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat. Berbagai kemudahan di bidang kepabeanan, khususnya di pos lintas batas negara, menunjukkan kesungguhan pemerintah melakukan optimalisasi peran dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.